Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini ketemu lagi sama aku. Di sini aku akan nge-review buku. Jadi sebelum kita masuk ke review bukunya, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama aku Nada Naila Zaira. Ini aku akan mereview buku yaitu yang berjudul Overthinking is my hobby and I hate it. Jadi langsung saja kita masuk ke review bukunya. Oke guys, jadi masuk ke sesi review buku. Oke, jadi aku udah jelasin tadi review buku kali ini adalah Overthinking is my hobby and I hate it. Dan ini penulisnya yaitu Alfi Syahrin. Oke, nah jadi apa sih maksud dari isi buku ini? Jadi ada 10 poin yang berisi. Jadi yang pertama ada akan bahas satu persatu dari poin 1 sampai poin ke 10. Oke, siapa sih yang nggak tahu overthinking? Apalagi untuk anak Gen Z ya. Nah itu sangat relate banget. Apalagi yang perempuan ya. Overthinking itu sering banget dialami sama Gen Z. Karena apa? Bukan Gen Z aja sih, sebenarnya semua kalangan, apalagi terutama cewek ya. Itu kadang-kadang mikirnya terlalu berlebihan. Cewek itu memikirkan hal-hal yang nggak penting. Nah itu cewek banget. Nah, masuk banget ke overthinking. Nah sering kita ketahui overthinking itu biasanya kondisi dimana kita itu memikirkan hal-hal di luar kendali kita, seperti itu, hal-hal yang belum kejadian kenapa kita terlalu memikirkan. Nah itu sangat relate banget ya teman-teman. Oke, jadi aku langsung aja membahas ke 10 poin tersebut. Yang pertama, aku sudah hancur karena dikalahkan overthinking. Maksud dari hancur dikalahkan overthinking itu karena apa? Nah di sini di dalam buku ini bukan hancur karena overthinking, tetapi hancur karena pikiran diri sendiri. Nah, memikirkan hal-hal yang berlebihan itu nggak baik ya teman-teman. Karena apa? Karena itu berpotensi bikin kita stres sendiri. Hal yang seharusnya kita nggak dipikirin, kenapa harus kita pikirin? Nah, akhirnya kita berlarut-larut sama pikiran kita sendiri yang nggak jelas arahnya kemana. Terus, poin yang kedua adalah, gimana kalau aku gagal lagi? Emang overthinking itu bisa buat kita gagal? Bukan guys, bukan gagal, tapi dengan overthinking ini kalian itu memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita sendiri. Bukan overthinking yang menyebabkan kita gagal, tetapi bagaimana cara kita untuk melakukan hal yang benar-benar sesuai sama keinginan kita, seperti itu. Nah, ketika kita gagal, bukankah kita harus bangkit lagi teman-teman? Yes, benar. Bukan berarti gagal itu kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Boleh kita sejatuh-jatuhnya, tetapi kita juga harus bangkit lagi ke depannya. Oh, ternyata aku bisa loh. Setelah itu, poin yang ketiga, gimana kalau kata-kata positif ini cuma toxic? Coba aku kalian pikir, kata-kata positif itu yang gimana sih? Nah, kata-kata positif itu kata-kata yang baik didengar untuk kita semua. Toxic itu ketika perkataan yang seharusnya nggak diucapin, yang artinya kasar. Nah itu seharusnya tidak pantas untuk dibicarakan oleh sekitar kita. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita bersosialisasi dengan orang-orang, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik, seperti itu. Ketika kita sudah mengucapkan kata-kata toksik, nah tetapi orang di sekitar kita pun nggak menerima itu. Nah kita kan pasti jadi kepikiran, duh orang itu gimana ya? Nah nanti kalian malah berlarut-larut sama pikiran kalian sendiri, seperti itu. Dan yang keempat, gimana kalau aku salah ambil keputusan? Jadi gini, ketika kita salah mengambil keputusan itu, kita sudah melihat dari hal apa kita salah mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu harus benar-benar dipikirkan secara matang. Nah, kita tidak bisa buat keputusan itu yang tergesa-gesa. Nah, semua itu harus dipikirkan. Nah, dipikirkannya seperti apa ya? Nah, kita harus memikirkan apa dampaknya. Nah, seperti itu kan, ada dampak baik sama dampak negatifnya, seperti itu. Jadi kita harus membedakan dampak kedua tersebut. Terus yang kelima, gimana kalau aku nggak sanggup sama kehidupan di masa depan? Nah, itu kan kita belum terbayang nih ya, kehidupan masa depan kita tuh seperti apa, seperti itu. Contohnya kalau untuk aku ya, untuk aku di semester 4 ini aku belum bisa memikirkan terlalu dalam tentang masa depan aku, tetapi aku di sini berusaha gimana caranya aku bisa memperbaiki masa depan aku agar lebih baik, gimana itu.
Jadi kita terus berusaha untuk tetap belajar, bangun pola pikir yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, di situ kita akan menentukan arah kehidupan selanjutnya seperti apa. Yang keenam, gimana kalau aku emang nggak berbakat, berpotensi, dan nggak berguna? Semua manusia itu diciptakan sama Tuhan tentunya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi nggak ada tuh manusia yang namanya nggak berbakat, nggak berpotensi dan nggak berguna. Semua itu diciptakan pasti ada sebab akibatnya kan. Nah seperti itu. Jadi kalian itu tidak perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Aku nggak berguna, aku nggak berbakat, aku nggak berpotensi. Kalian itu bisa mengembangkan potensi bakat kalian itu dengan cara hal-hal yang kalian sukai. Nah seperti itu. Bukan berarti kalau semisal ada orang lain yang ngejudge orang itu kok gini. Nah, kalian nggak perlu memikirkan. Nah di sini tugas kalian itu untuk mengembangkan bakat kalian itu seperti apa, dan kalian harus menelusuri bakat kalian itu sebenarnya apa sih. Nah bakat itu jangan untuk dipendam, tetapi kalian harus mengeluarkan bakat itu supaya kalian itu berhasil ke depannya. Seperti itu. Yang ketujuh, gimana kalau dia ninggalin aku, menggantikan aku? Berarti ini konotasinya cinta ya. Kalau sudah cinta dengan seseorang itu pasti, kalau perempuan pasti menggantungkan hidupnya, kebahagiaannya di laki-laki tersebut. Nah kita juga tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Manusia itu bisa berubah-ubah sikapnya, perasaannya. Tuhan aja membalik-balikan perasaan manusia seperti itu. Jadi kita tidak bisa berharap manusia itu terus memiliki perasaan dengan kita, bakalan baik sama kita, care sama kita. Bukan seperti itu teman-teman. Jangan terlalu berlebihan untuk mencintai seseorang sampai kalian lupa dengan diri sendiri. Terus kalian memikirkan berlebihan tentang pasangan kalian, itu akan membuat kalian stres sendiri kan. Yang delapan, gimana kalau aku memang nggak layak dicintai? Semua manusia itu pastinya layak dicintai ya. Karena semua manusia itu punya porsinya masing-masing. Ketika kalian menemukan orang-orang yang cintanya mungkin tidak setara, berarti orang itu yang tidak bersyukur dengan pasangannya. Seperti itu. Tugasnya kedua pasangan itu untuk menyempurnakan keduanya, seperti itu. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna teman-teman gitu. Jadi, dimana kekurangan dan kelebihan pasangan itu diterima dengan baik dan itu layak untuk dicintai, seperti itu. Misalnya banyak nih ya kejadian body shaming ya. Nah laki-laki itu sukanya yang bodinya bagus, putih, standarnya atau gimana. Sedangkan ada cewek yang benar-benar suka sama dia tapi gendut, terus dia tuh orangnya sederhana, terus orangnya ya kulitnya nggak terlalu putih-putih banget seperti itu. Nah itu bukan berarti dia nggak berhak dicintai ya teman-teman, itu sangat berhak. Mungkin belum menemukan pasangan yang lebih tepat seperti itu. Dan yang sembilan ada tuh kan beneran kejadian. Nah biasanya overthinking ini biasanya dari feeling ya teman-teman. Kadang ada feeling yang benar, ada yang feeling yang salah seperti itu. Bukan berarti semua feeling kalian itu benar ya. Kalau kalian mungkin terlalu berlebihan, itu feelingnya juga nggak baik teman-teman. Jadi kayak nggak sesuai ekspektasi juga. Nah seperti itu. Yang ke-10 ada cara tidur dengan kepala yang berisik. Pikiran mereka itu lebih memikirkan yang seharusnya nggak dipikirin, sama yang aku bilang tadi di pertama. Jadi ada orang yang benar-benar masalah banget, lagi ada masalah banyak banget, tapi dia berusaha kayak untuk tidur aja deh supaya masalahnya cepat selesai dan besok dia bangun-bangun udah lupa. Padahal sebenarnya dia tuh masalahnya masih dipendem gitu loh, masih ada yang dipikirin gitu. Nah itu nggak enak banget ya teman-teman dengan cara tidur. Nah itu juga nggak baik ya teman-teman, karena apa, itu bisa mengganggu kesehatan kita juga. Nah seperti itu deh. Dari poin 1 sampai 10 ini tadi aku udah jelasin per masing-masing. Jadi di sini yang aku dapat dari buku ini, yang overthinking is my hobby and I hate it, ini berarti kita tuh diajarkan gimana caranya mengelola pikiran kita atau overthinking ini dengan baik seperti itu. Bukan overthinking yang dijadikan hobi, tetapi overthinking ini harus dijauhkan teman-teman. Nah seperti itu. Nggak baik juga overthinking yang terlalu berlebihan, karena apa? Yaitu tadi yang sebelumnya tadi, pikiran-pikiran yang seharusnya nggak dipikirin itu bakal merusak kalian sendiri teman-teman. Nah seperti itu. Oke, cukup sekian dari aku untuk review buku kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.